Iya, baik. Baik, Uh, oke. Jadi makanya karena itu waskita digantikan oleh Jekon ya. Nah, kira-kira ya ini apa yang betul. menjadi problem waskita bisa tergantikan nih? Apakah kinerjanya atau pergerakan sahamnya atau bagaimana nih Mas Giri? Yang pertama sudah teman-teman tahu dari kinerja sendiri waskita juga mengalami masih negatif ya, ekuitasnya negatif, dan dari kemarin juga banyak tuntutan dari pihak penyedia barang supaya waskita membayarkan hutangnya. Jadi dan waskita pun juga masih kena suspend kan, kalau hingga saat ini masih kena suspend. Jadi otomatis karena belum bisa menyelesaikan masalahnya, makanya di pengocokan yang terakhir ini dia dikeluarkan dari indeks IDX BUMN 20. Oke, baik. Karena salah satu faktor suspend waskita terkeluarlah dari IDX BUMN 20 ya Mas Giri ya. Iya. Nah, Mas, dengan masuknya Jekon menggantikan waskita, apakah IDX BUMN masih bisa menguat nih kira-kira sampai akhir tahun ini? Menurut saya pribadi untuk masuknya Jekon ke IDX BUMN 20 agak kurang berefek, karena kalau kita lihat dari pembobotannya sendiri, Jekon masih di angka 0,25% terhadap seluruh uh, konstituen di IDX BUMN 20. Jadi saya yakin agak kurang berasa efeknya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya kita menilai dari banyaknya saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, kenapa sih Jekon yang terpilih menggantikan waskita? Kenapa nggak saham ataupun emiten yang lain gitu? Apakah ada kriteria atau bagaimana nih Mas Giri? Kalau kriterianya seperti yang tadi saya bilang, sama ya otomatis sama Bursa Efek sudah ada major view dan minor view-nya terkait itu, dan sudah ada. Jadi yang dilihat juga histori selama 3, 6 atau 12 bulan terakhir, dan menurut saya juga Jekon juga sudah pantas untuk masuk, karena kalau kita lihat dari frekuensi dia juga stabil bagus, pergerakan harga juga oke, secara fundamental dia juga lumayan. Jadi kalau kita bilang negatifnya Jekon untuk tidak masuk ke konstituen IDX BUMN 20 itu tidak ada. Jadi memang ya kalau bukan Jekon mau siapa lagi yang mau menggantikannya gitu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya nih, menjelang akhir tahun, ada nggak sih sentimen-sentimen positif yang mendukung untuk manggungnya IDX BUMN 20 ini, Mas Giri? Uh, Jujur saja kalau dilihat dari kinerjanya untuk BUMN 20 ini, seperti kita ketahui pada 2022 dan 2021 di 3 bulan terakhir juga selalu mengalami koreksi negatif ya, akhirnya dia selalu mengalami pelemahan terus-menerus. Sebenarnya sebagai efek akibat untuk akhir tahun ini biasanya sama masih jadi problematika fundamental untuk semua saham ataupun makro Indonesia ataupun dunia adalah tentang inflasi yang terlalu tinggi, sehingga untuk counter inflasi tersebut bank sentral hampir di semua negara akan menerapkan kenaikan suku bunga, sehingga hal ini sebenarnya yang agak memicu investor untuk sedikit takut untuk memasang posisi. Jadi untuk saya pribadi, kalau saya melihat outlook dari BUMN IDX BUMN 20 untuk akhir tahun, uh, kelihatannya juga agak sedikit susah untuk memberikan performa yang lebih baik. Oke, baik ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya, pasti ada aja nih emiten yang manggung, tapi kita nggak tahu nih bakalan dari mana. Nah, kalau misalnya kita ngebahas Windrest akhir tahun ini nih Mas Gary, udah ada penampakan belum? Sentimen ataupun emiten apa atau saham apa yang kira-kira akan manggung nih? Kalau tahun lalu kan batu bara, kalau ke tahun ini kira-kira sudah ada belum Mas? Sebenarnya emiten perminyakan dan gas ini masih cukup bagus ya, dikarenakan pembatasan suplai dari Arab Saudi juga semakin ada pembatasan lebih lanjut. Untuk last price kemarin ya per 17 Oktober juga untuk minyak kita tahu untuk Brent dia 89-an USD, lalu untuk WTI di angka 86. Dan kalau kita ngomongin forecast konsensus untuk 2024 kan diprediksi untuk Brent dia juga bisa naik ke angka sekitar 100 USD per barrel.
untuk WTI juga bisa naik ke angka 97. Jadi untuk saya pribadi saya cenderung untuk memilih emiten-emiten yang berkaitan dengan perminyakan dan jasa industri dan servis di sekitarnya. Oke, baik. Mungkin ada beberapa sektor yang bisa kita perhatikan lagi, salah satunya perminyakan ya, Mas Geri ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita nggak bahas sektor yang lain nih, seperti salah satunya emiten pertambangan Antam, El Nusa ataupun Pegas dan Bukit Asam, itu gimana nih Mas kinerjanya, Mas? Oke, kalau kita membicarakan outlook Antam ya untuk di penghujung tahun 2023 ini, sebenarnya kalau kita lihat performanya as of di kuartal ketiga kemarin, Antam juga mengalami, kalau kita lihat secara year to date, Antam sudah mengalami minus 8,56%, begitu juga dengan Pegas dan PTBA, masing-masing Pegas di minus 21%, lalu PTBA di minus 24%. Jadi untuk Antam sendiri ini sebetulnya dipengaruhi sentimen karena naiknya suku bunga tadi yang saya bicarakan sebelumnya. Suku bunga yang terutama dari The Fed ya, dari Amerika, yang di tahun 2003 ini sudah naik 4 kali. Jadi semakin memberikan ketakutan bahwa uang akan berlari ke Amerika daripada tetap bertahan di dalam negeri. Kalau untuk Indonesia sendiri kan kita kemarin pernah suku bunga kita baru naik sekali di Januari kalau tidak salah, dan makanya untuk suku bunga BI rate kita sekarang masih di angka 5,75 kalau tidak salah. Jadi itu semakin memberikan ketakutan. Nah, hal itu tersebut dikombo dengan adanya US Treasury Yield kemarin juga kebetulan juga mencatatkan nilai tertingginya sejak 2007. Untuk 10 years US Treasury Yield bonds-nya, yieldnya sudah di angka ke 4,8%. Jadi terutama dua hal itu semakin menambah ketakutan investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia, atau kalau enggak mereka masih wait and see lah, seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya sepanjang tahun ini, bahkan udah mau berganti tahun, masih ada pengaruh suku bunga ya Mas Geri ya? Masih, dan bahkan menurut saya untuk tahun depan sampai di 2024 concern secara makro ekonomik masih tentang suku bunga. Oke, baik. Nah, kira-kira saham kita atau bursa efek Indonesia kita ini akan terpengaruh lebih negatif lagi atau positif nih dengan adanya keterkaitan suku bunga yang belum selesai sampai saat ini, Mas Giri? Untuk di Indonesia sendiri, Bank Indonesia juga saya percaya dia masih menahan di angka 5,75 juga karena Bank Indonesia sudah berusaha menahan sekuat mungkin, dan ekonomi kita juga pasti bisa dibilang masih kuat. Untuk selanjutnya menurut saya lebih mungkin concern ke arah pemilu. Jadi kan untuk sekarang seperti yang kita ketahui belum ada calon kuat untuk cawapres dan capresnya ya. Jadi mungkin para investor akan lebih menunggu kepastian dulu dari dunia perpolitikan kita. Nanti kalau biasanya kalau sudah jelas capres dan cawapresnya siapa, ada berapa kubu, 2 atau 3 calon, nah itu nanti biasanya baru ada sedikit perbaikan di awal tahun, karena pemilu kalau tidak salah di Februari ini ya. Jadi mungkin nanti di akhir tahun mulai ada pengumuman, nanti mungkin kita di mulai Januari mungkin kita sudah bisa rebound ke arah positif. Oke, baik. Apalagi memasuki tahun-tahun politik ini ya. Untuk tahun 2024 ini sebenarnya udah mulai berasa banget, dan keadaan indeks harga saham gabungan kita pun sudah mencerminkan masih lesuh nih sampai sekarang ya Mas Geri ya. Iya, betul. Nah, Mas Geri, tadi kita sudah membahas mengenai pertambangan ataupun perminyakan. Nah, sekarang kita beralih ke perbankan di dalam IDX BUMN 20. Nah, ini gimana nih kira-kira kinerja perbankan? Seperti yang kita tahu ya, LQ45 salah satunya Big Bang 4 yang terbaik itu ada BBCA, BBNI, BBRI, dan Mandiri. Nah, BBCA juga kemarin udah hampir mau menembus 10.000, tapi ternyata sekarang ini masih sideways yang kurang lebih itu agak panjang waktunya. Itu kira-kira kenapa itu, Mas Giri? Oke, jadi
Kalau kita membicarakan, maaf ini lebih ke BCA-nya dulu atau ke perbankannya dulu nih Kak Nadine? Perbankannya dulu boleh. Oke, kalau secara perbankan, uh, outlook kita untuk semakin ke akhir tahun ini semakin bagus ya, karena kemarin juga data makro dari OJK juga udah keluar untuk jadi untuk data makro penyaluran kredit untuk di kuartal 3 kemarin juga tumbuh positif di 92,6%. Itu juga naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan Agustus. Karena di Agustus kemarin hanya di angka 86,2. Jadi dengan kenaikan penyaluran kredit ini juga mengindikasikan bahwa kondisi perbankan di Indonesia juga semakin baik. Nah, jika dikaitkan dengan BCA sendiri, kemarin juga kalau nggak Senin atau Selasa ya, jadi dari Fitch juga memberikan rating update buat Bank BCA. Jadi outlook BCA di-upgrade menjadi triple B minus, untuk ratingnya tetap di double A positif, dan outlooknya terutama yang di-upgrade outlooknya BCA, yaitu outlooknya dari stabil menjadi positif. Nah, kalau kita lihat dari raporan dari pihak Fitch tadi, terlihat bahwa kenaikan ini disebabkan ada dua hal. Yang pertama, skor faktor lingkungan. Operasi sektor perbankan di Indonesia yang dinilai oleh Fitch semakin stabil. Jadi dari stabil tadi di-upgrade menjadi positif. Lalu yang kedua, dari data OJK tadi juga terlihat bahwa SBT atau saldo bersih tertimbang per September juga mengalami kenaikan di angka 16,1% versus di angka 14,7 jika dibandingkan di bulan Agustus. Jadi dua hal tadi, tiga hal. Yang pertama kalau saya resume ya, yang pertama dari saldo bersih tertimbang kita juga mengalami kenaikan, penyaluran kredit juga tumbuh. Lalu yang ketiga, outlook sektor finansial, sektor perbankan kita dari Fitch tadi juga di-upgrade dari stabil menjadi positif. Jadi menurut saya tiga hal itu merupakan sentimen yang cukup kuat untuk dunia perbankan. Terlebih kalau kita sangkut pautkan untuk Bank Indonesia juga masih menahan suku bunga kita di 5,75, jadi semakin pengusaha akan lebih memanfaatkan akhir tahun ini untuk mengambil fasilitas kredit yang fasilitas kredit yang sudah diterima para emiten ini biasanya akan segera dicairkan, ibaratnya mumpung suku bunga belum mengalami kenaikan. Karena ditakutkan untuk mulai di tahun depan Bank Indonesia mungkin sudah tidak bisa lagi untuk menahan suku bunganya, jadi harus ikutan menaikkan suku bunga. Kalau akan terjadi money outflow ke Amerika, seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya kita berbicara mengenai kenaikan suku bunga, mungkin tahun depan lah ya, let's say pemerintah udah nggak bisa lagi menahan. Ada pengaruhnya nggak ke emiten-emiten perbankan ini, Mas Giri? Karena kan itu paling kaitannya berpengaruh dengan emiten perbankan ya. Nanti dikhawatirkan for big banks ini sudah tidak manggung lagi. Apakah akan sampai seperti itu sentimennya nanti, kira-kira? Untuk sentimen mungkin bisa, jadi sentimen akan berarah ke menurut saya kan ini masih sideways, ibarat kalau kita mau teknikal. Jadi nanti waktu awal itu mungkin Bank Indonesia masih trial and error untuk menaikkan suku bunga, dan akan dilihat respon pelaku pasarnya seperti apa. Nanti dengan adanya kenaikan suku bunga kredit juga untuk para lendingnya atau emiten-emiten itu responnya seperti apa. Kalau dianggap cukup mampu dan penyaluran kredit masih berkembang, nanti ketika ada misalkan data di kuartal 1 di 2024, ya berarti bisa kita asumsikan bahwa ekonomi kita masih cukup kuat untuk menahan sedikit adanya kenaikan suku bunga. Misalkan Bank Indonesia hanya menaikkan misalkan 0,2 BPS gitu. Oke, baik. Kalau misalnya kita menilai kinerja saham perbankan saat ini, Mas Giri, kira-kira dari segi harga ataupun PBV-nya, apa yang masih kita layak untuk beli nih, untuk kita koleksi nih ke depannya nih, Mas Giri? Kalau kita lihat dari tadi ya, yang IDX BUMN 20 juga terlihat tiga bank BUMN terutama BE. Kalau secara rating saya urutkan
Menurut saya untuk rating pertama saya pilih di BBNI karena menurut saya semestinya masih paling murah. Lalu mungkin yang kedua ada BMRI, lalu yang ketiga ada BBRI. Tadi juga sebenarnya sudah terlihat kan dari uh, top constituent untuk IDX BUMN 20, tingkat ratingnya juga untuk top line. Maksudnya untuk IDX BUMN 20, ketiga bank tadi masih menempati posisi-posisi teratas untuk time lending dari perbankan yang masuk ke IDX BUMN 20. Oke, baik. Jadi Siap. masih, menurut saya masih benar-benar layak Mbak untuk perbankan untuk mulai dikoleksi seperti itu. Oke, baik. Apalagi kita udah bisa mengetahui fundamental ataupun teknikalnya yang udah teruji selama bertahun-tahun ya. Jadi sobat investor boleh nih dicek lagi fundamental dan teknikal kalau mau beli satu saham gitu ya ataupun satu sektor. Nah, Mas Gary, kalau misalnya kita melihat sisa akhir 2023 sampai akhir 2024, kira-kira emiten BUMN dari sektor mana nih yang ya untuk kita koleksi lah sepanjang akhir tahun ini gitu? Oke, kalau kita lihat hanya di akhir tahun mungkin agak susah ya. Jadi menurut saya mungkin lebih prefer ke akhir tahun di 2023 ini dan mungkin sampai di awal 2024 ya kalau menurut saya pribadi. Jadi kalau pertama kembali tadi sektor perbankan juga merupakan pilihan yang bagus. Cuman nanti mungkin bisa menjadi aware buat teman-teman ketika ada kenaikan suku bunga. Mungkin teman-teman juga harus sedikit mempelajari data NPL perbankan, non-performing loan-nya. Jadi misalkan ada kenaikan suku bunga juga teman-teman harus melihat NPL si emiten tersebut bagaimana. Apakah masih bisa tetap stabil atau bahkan semakin tinggi. Biasanya kan kalau NPL semakin jelek juga akan berefek negatif tuh ke pergerakan harga saham. Jadi secara fundamental juga harus di screening gitu untuk saham-sahamnya. Lalu kenapa saya juga masih memilih perbankan sebagai pilihannya? Karena juga seperti teman-teman ketahui kemarin di 1 atau 2 bulan ya saya agak lupa maaf, kan juga ada aturan pembatasan dividen yang oleh OJK ya. Jadi bisa dipastikan para investor perbankan nantinya akan mendapatkan kepastian dividen karena sudah ada peraturan resmi dari OJK. Lalu yang kedua selain perbankan, kita juga tadi seperti yang sudah dijelaskan awal, kita juga bisa melihat sektor perminyakan atau jasa-jasa yang terkait di industri perminyakan. Lalu mungkin kita bisa melihat contoh untuk sektor konstruksi. Biasanya nanti di akhir tahun akan banyak pengumuman pemenang lelang-lelang untuk terutama kayak jalan tol. Jadi mungkin ada Jasa Marga atau Meta atau CMNP itu bisa menjadi pilihan. Kita lihat seperti contoh yang mau tender ulang seperti tol Getaci, Gede Bage, Tasik Cilacap juga baru mau tender ulang. Jadi biasanya ketika nanti emiten-emiten tersebut memenangkan hal tersebut juga akan berefek positif ke harga saham tersebut. Oke, baik. Menurut saya 3 itu terutama. Nah, Mas, tadi kita membahas beberapa sektor menjelang akhir tahun ataupun awal tahun 2024. Nah, ini kan tahun depan politik. Kita flashback lagi sedikit tentang yang tadi. Kalau misalnya sektor-sektor yang keterkaitan dengan politik, ada nggak kira-kira saran ataupun ya sektor apa gitu yang bisa mendongkrak karena adanya tahun politik? Oh itu menurut saya sudah pasti berefek positif. Cuman ada biasanya menjadi efek positif ketika para politikus ini mendekati kubu yang bisa dikatakan diasumsikan bisa menang. Kalau ke arah yang sebaliknya atau diasumsikan kubu yang lebih kecil biasanya akan lebih berefek negatif. Nah seperti yang kita ketahui kan untuk para politik di tahun-tahun politik ini beberapa politik juga punya saham seperti kayak Sandiaga Uno, dia ada Saratoga di mana Saratoga sendiri sebagai perusahaan investasi dia juga menebar
menebar investasinya kemana-mana seperti ke Tebing, NRCA, MDKA, AGI dan lain sebagainya. Lalu ada Haritano, ada Bursa Bakri, terus yang masih beberapa saat terakhir juga ada Happy Hapsoro, suami dari Puan Maharani juga. Ada juga Kaisang yang punya PNPP. Jadi mungkin kalau mau mengkalkulasi, mencoba menganalisa, mungkin teman-teman harus memilih saham para politikus ini yang dia condongnya ke kubu yang mana. Kalau lebih ke kubu yang besar, bisa dipastikan sentimennya akan lebih positif daripada yang bergabung di kubu yang lebih kecil seperti itu. Oke, baik. Jadi sobat investor, kalau mau cek saham lagi mengenai tahun-tahun politik, nanti boleh didengerin ulang ya reelsnya kita. Nah, Mas, kalau misalnya analisa pergerakan dari saham PGO ini bagaimana nih, Mas, pasca dirilisnya bursa karbon? Oke, kalau menurut saya untuk PGO prospek kedepannya akan semakin cerah, benar-benar akan semakin cerah dikarenakan sepengetahuan saya untuk sekarang kan baru 3 atau 4 ya dari lokasi produksinya PGO yang sudah diverifikasi untuk bisa menghasilkan, maksudnya diperjualbelikan di bursa karbon. Jadi kemarin waktu bursa karbon diluncurkan pada 26 September, PGO kan juga mencatatkan sudah ada transaksi sekitar 13 kredit karbon ya, atau setara 460.000 metrik ton. Sedangkan ketika kemarin dikalkulasi ulang untuk PGO dari awal beroperasi hingga, tapi perhitungannya baru sampai di 2020 kemarin, PGO juga sudah mencatatkan sekitar 1,7 juta ton untuk karbonnya. Jadi nanti tinggal semakin, jadi kan tadi perhitungannya masih sampai 2020 ya, belum sampai selesai di 2023 ini. Jadi nanti ketika menjadi 2023 akan semakin banyak emisi karbon yang bisa diperjualbelikan, ditambah masih ada per hari ini kalau nggak salah masih ada 4 tambangnya dari PGO yang masih dalam proses verifikasi untuk bisa segera diperjualbelikan di bursa karbon. Jadi semakin banyak nanti yang sudah diverifikasi, akhirnya akan menghasilkan uang yang lebih bagi emiten. Kalau harga last price kemarin kalau tidak salah dari pembukaan masih di 26 September masih di harga 69.600 per ton. Jadi untuk Indonesia sendiri belum ada kenaikan, sedangkan terutama di Eropa itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, cuman di Indonesia belum. Jadi saya rasa dengan hal-hal itu nanti ke depannya emiten-emiten yang terlibat dengan bursa karbon dan punya keseriusan di bidang itu juga akan memberikan penghasilan lebih bagi perusahaan. Ditambah dengan ada banyaknya insentif yang diberikan oleh negara terkait dengan green economy seperti kredit bunga yang lebih rendah dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi kalau untuk sementara ini masih belum terlalu kelihatan nih pengaruh dari bursa karbonnya karena baru banget ya. Iya, masih baru. Launchingnya nanti mungkin bisa nih nextnya untuk kita lihat apa sih yang terpengaruh atau yang mempengaruhi dengan bursa karbon ini. Nah, Mas Geri ada pertanyaan dari sobat investor dari @muhammad_sin. Bagaimana dengan pergerakan saham Antam? Apakah akan masih bisa naik dalam waktu dekat? Kalau untuk Antam sendiri seperti tadi sudah dijelaskan, kalau saya sendiri pesimis ya untuk saham Antam ya, dikarenakan tadi hawkish stance dari The Fed itu masih cukup tinggi, dari dot plotnya The Fed juga akan semakin naik suku bunga, ditambah US Treasury yield yang 10 years-nya juga naik ke tadi tertinggi semenjak 2007, jadi di angka 4,8%. Jadi kan sebenarnya hubungan US Treasury yield dan suku bunga itu berbanding terbalik dengan harga emas. Jadi ketika suku bunga makin tinggi, bisa dipastikan harga emas akan semakin turun. Ya, jadi karena hal itu untuk outlook Antam di akhir tahun ini kayaknya agak susah. Oke, baik. Nah, sobat investor mungkin tadi udah tahu ya jawabannya. Bagaimana pergerakan Antam gitu ya.
Nah, Mas ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Gunarizo. Kalau proyeksi saham nikel tahun depan gimana Mas Gary? Oke, untuk saham nikel masih cukup menarik karena di Indonesia sendiri masih jadi lahan pertarungan ya bisa dibilang untuk para produsen baterai baterai EV juga masih bertarung dan regulasi juga sudah semakin bagus, harga relatif stabil dan kedepannya saya rasa kebutuhan untuk nikel juga akan semakin tinggi. Cuman kalau kita omongin nikel untuk tin sendiri kemarin tin juga sendiri kan juga merupakan anggota konstituen IDX 20 IDX 20 ya cuman uh, kalau tin kemarin dia harganya turun karena mungkin mulai di akhir 2022 dan di awal 2023 tin sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan jadi secara teknikal pasti ada technical rebound atau bearish lah bisa dibilang karena memang mungkin harganya sudah di overbought posisian. Oke, baik. Nah, Mas ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Dinar Aljaidi. Apakah ini waktu yang tepat untuk beli saham ADARO? ADARO. Kalau secara fundamental saya rasa ADARO tidak ada masalah ya dia tetap performanya tetap positif cuman untuk kalau kita bicara ADARO mungkin kalau mau koleksi bisa cuman mungkin teman-teman harus melihat belinya pada posisi di average position juga sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena kalau kita lihat untuk setengah tahun terakhir ini ADARO sudah mengalami tren kenaikan yang cukup signifikan. Jadi mungkin ditakutkan kalau mau short investment ADARO agak kurang tepat karena ditakutkan bisa dibilang dia agak sedikit rawan koreksi seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau saham-saham ataupun emiten ini ada beberapa yang memang tepat untuk long term, ada yang cuma short term gitu ya, Mas Gary ya, nggak semuanya bisa disamaratakan. Oke, baik. Mas Gary, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Investor dari @suhani.tija. Mas, gimana dengan MDKA? Kenaikannya masih ada atau tidak nih untuk saat ini? Oke, tapi kalau kita bicara MDKA kalau secara fundamental juga agak berat ya karena dia kan uh, prosesnya seperti Antam jadi dia juga benar-benar sangat terpengaruh dengan kenaikan harga emas. Jadi menurut saya outlook MDKA dengan Antam tidak akan jauh berbeda. Untuk kalau kita lihat mulai di akhir tahun, sebentar saya buka chartnya dulu. Menurut saya pribadi untuk MDKA ternyata dia juga sudah terkoreksi cukup jauh. Kalau mau untuk koleksi ringan main cepat untuk MDKA masih lebih bisa dibandingkan dengan ADARO kalau kita tadi bicara ya untuk main-main cepat menurut saya lebih prospek MDKA daripada ADARO. Oke, baiknya tadi siapa yang nanya @suhati.tija udah tahu ya kira-kira MDKA ini progresnya kemana. Kalau mau main cepat fresh trading boleh nih beli di MDKA karena sudah koreksi lumayan jauh. Nah, Mas, pertanyaan dari @rikobak, kalau CPIN dan Tower proyeksinya gimana nih? Soalnya turun terus. Oke. Kalau untuk CPIN kemarin kan dia harga sudah naik terlalu naik tinggi karena efek bisa dibilang calling dari pemerintah juga berlaku positif mengenai sentimen yang positif terhadap dunia perunggasan. Jadi kemarin baik CPIN ataupun Java juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Maksudnya untuk kita bicara di 2023 yang sudah berjalan ini ya. Makanya
itu untuk Tepin sendiri akhirnya juga mengalami koreksi ya, dikarenakan ya tadi kalau secara teknikal pasti kalau sudah mengalami kenaikan cukup tinggi pasti ada technical rebound, bearish. Lalu untuk ini kan juga untuk kuartal 3 juga masih menunjukkan menunggu hasil keuangannya dahulu. Jadi jangan khawatir untuk kita bicara Cepin ataupun Java yang dimiliki perunggasan. Biasanya mereka untuk laporan keuangan ini akan sangat sensitif. Nanti begitu hasil Q3 ini keluar akan terreflek langsung ke pergerakan harga sahamnya. Tapi kalaupun mau dikoleksi baik Cepin atau Java bisa, menurut saya masih bisa. Oke, baik Mas. Nah, pertanyaan terakhir dari Ed Sheeran. Jelang akhir tahun ini, apakah kira-kira fenomena Windrest mengerek indeks harga saham gabungan nih, Mas? Window dressing ya. Window dressing. Kalau menurut saya pribadi, mohon maaf, saat ini saya belum bisa memastikan. Karena ibarat kalau pergerakan harga saham dia masih sideways. Ibarat sekarang belum kelihatan. Pertama tadi merupakan efek penting karena ini adalah akhir tahun politik dan pemilunya hanya di bulan Februari. Jadi benar-benar ketika nanti pengumuman capres dan cawapresnya sudah jelas, saya yakin window dressing akan lebih jadi ke arah positif. Tapi kalau sampai sesuai dengan ekspektasi para penduduk Indonesia lah pada umumnya, kalau mengarah ke positif pasti window dressing juga akan terjadi. Lalu biasanya agak melihat ini hawkish stance dari the Fed untuk 3 bulan terakhir ini di November, 2 bulan terakhir November Desember. Akankah the Fed menaikkan suku bunga? Jadi yang perlu kita waspada adalah angka inflasinya. Kalau inflasinya nanti di Oktober ini agak under control, bisa jadi suku bunga dari the Fed tidak akan naik. Tapi kalau inflasi akan naik lebih tinggi, mungkin bisa di November Desember the Fed akan menaikkan suku bunga. Sehingga kalau sampai the Fed menaikkan suku bunga dan ditambah kepastian cawapres dan cawapres belum terlalu agak jelas sentimennya, mungkin window dressing di akhir tahun ini mungkin agak susah terjadi. Maksudnya untuk menjadi hal yang positif bagi market kita gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya fenomena-fenomena Windrest ataupun akhir tahun itu untuk tahun ini banyak banget yang mempengaruhinya ya Mas Gary ya, apalagi udah masuk tahun politik. Jadi ya memang masih belum bisa dipastikan. Jadi sobat investor siapkan aja pilihan-pilihan saham yang terbaik kalau mau beli dari sekarang. Jadi kalau memang Windrest, mudah-mudahan bisa terangkat dan merasakan Windrestnya ya Mas Gary ya. Iya. Oh ya, ditambah untuk konflik di Middle East, Timur Tengah itu juga tolong diperhatikan karena tanpa disadari itu akan membawa penting efek ke harga-harga komoditas, dan emas juga akan efeknya lumayan besar, terutama ke emas juga. Oke, baik. Jadi catatan juga nih ya sobat investor ya, kalau ada terjadi satu hal nih di dunia itu jangan lupa analisa juga nih sektornya, mana tahu itu mempengaruhi ya Mas Gary ya. Oke. Siap Mas Gary, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini dan sampai jumpa di sesi break time selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Ya sobat investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Gary Eka Putra dari Research Analyst Mina Padi Investama Sekuritas. Banyak banget ya yang kita bahas menjelang akhir tahun ini. Yang pertama, yang kedua memasuki tahun politik. Jadi sobat investor, kalau misalnya menunggu Windrest kira-kira ada nggak ya? Nah, belum bisa dipastikan nih karena adanya Windrest atau enggak banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Jadi kalau saran dari kami dan saran dari Mas Gary tadi, tetap belilah atau koleksi saham-saham yang menurut sobat investor itu baik dan ada pengaruh kenaikan jika memang Windrest nanti terjadi. Jadi beli jauh hari nih sampai sekarang, dari sekarang yang memang harganya masih ya relatif cukup rendah, mana tahu nanti Windrest terjadi akan mengalami kenaikan ya sobat investor ya. Nah sobat investor boleh tonton terus IDX Channel TV dan baca website kita di www.idxchannel.com. Follow sosial media kita Instagram dan Twitter di @idx_channel, YouTube di @idx_channel_, serta TikTok di IDX Channel, Facebook di @idxchannel.com. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri ya sobat investor. Selamat siang.